Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Materi ini adalah materi IPS Ekonomi, di mana kita akan mempelajari fenomena-fenomena tentang permintaan, kemudian hukum permintaan, kemudian kurva permintaan, dilanjutkan dengan penawaran, pengertian, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, hukum penawaran, kurva penawaran, dan pada akhir kita akan mempelajari terbentuknya harga pasar. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Posisi kita adalah sebagai konsumen yang melakukan permintaan atas satu barang. Semisal ya, kita ingin membeli jeruk di pasar. Nah, posisi kita adalah sebagai konsumen yang menginginkan jeruk. Di pasar ada berbagai macam penjual yang menjual jeruk, ya kan? Kita datang di penjual A, mungkin harganya 15.000 per kilo. Penjual B, mungkin harganya 20.000 per kilo. Penjual C, mungkin harganya hanya 12.000 per kilo. Itu menggambarkan bahwa permintaan jeruk harganya memiliki variasi tertentu. Nah, pada saat kita menginginkan jeruk tersebut dan langsung bertransaksi, kita akan melakukan proses tawar-menawar. Ya enggak? Pasti ya, karena kita tidak membeli di supermarket yang harganya sudah fix ya. Kita membeli di pasar tradisional misalkan. Kita ada proses menawar. Nah, proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual inilah yang kemudian akan membentuk harga pasar, ya. Baik. Kembali ke permintaan. Ada berbagai macam faktor permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, dan itu adalah penentu, ya. Harga adalah variabel penentu. Sekali lagi, orang membeli apapun pasti mikirnya harga. Sehingga harga adalah penentu. Nanti dalam kaitannya dengan jumlah barang yang akan diminta, harga itu akan menentukan berapa jumlah barang yang akan diminta. Hukumnya nanti adalah pada hukum permintaan, di mana jika harga barang naik, maka jumlah barang akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah permintaan atas barang tersebut naik. Ya, itu hukum permintaan. Nanti akan kita buktikan dengan fungsi X, Y ya. Ekonomi itu matematika, sebagian besar bisa dianalisis dengan menggunakan matematika. Jadi nanti fungsi X, Y yang kamu pelajari di matematika bisa kita aplikasikan dalam kurva permintaan maupun kurva penawaran. Baik, kembali pada faktor-faktor yang menentukan harga permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selain harga barang itu sendiri, faktor lain adalah faktor adanya barang substitusi atau barang pengganti. Ya, atau barang komplementer atau pelengkap. Maksudnya apa nih? Barang pengganti atau barang komplementer turut mempengaruhi jumlah permintaan. Suatu ketika misalkan harga beras naik. Ya, harga beras naik, maka orang akan berpikir untuk mencari pengganti beras. Sama-sama memenuhi apa? Karbo kita ya. Orang akan berpikir untuk mencari jagung atau kentang. Itu yang dimaksud dengan harga pengganti. Barang pengganti atau barang komplementer. Satu saat bensin naik, misalkan. Bensin naik, itu akan menyebabkan barang komplementer bensin, yaitu sepeda motor, akan turun. Nah, analisa kayak gini ini logis banget ya. Bisa diterima dengan akal. Harga bensin naik, maka
sepeda motor turun. Karena orang akan berpikir, menahan diri dulu untuk beli kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin misalkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Selera masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan harga di masa mendatang. Itu juga menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi permintaan. Baik, kita lanjutkan pada hukum permintaan. Sebagai ilmu, ekonomi juga punya hukum. Sebagaimana ada di sains, ada hukum Newton, ada hukum Archimedes, ya kan? Di ekonomi juga ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan bunyinya adalah harga berbanding terbalik terhadap jumlah permintaan. Berbanding terbalik. Artinya, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Catatan pada hukum permintaan ini, berlaku kondisi ceteris paribus, yang artinya pendapatan tetap, intensitas kebutuhan tetap, dan lain sebagainya. Ini variabel-variabel lain itu dalam posisi tidak berubah atau tetap. Nah, hukum permintaan itu akan kita buktikan dengan sebuah kurva permintaan. Baik, hukum permintaan akan kita buktikan melalui sebuah kurva permintaan. Silakan kalian lihat situasi ketika harga jeruk. Nah, di situ Pak Tar gunakan contoh jeruk ya. Pada situasi atau pada titik A, harga jeruk 4.500. Jumlah barang yang diminta, jumlah jeruk yang diminta itu 140 kg. Kemudian, pada titik B, harga jeruk naik dari 4.500 menjadi 4.750. Apa yang terjadi dengan jumlah permintaan? Jumlah permintaan turun dari 140 kg menjadi 120. Kemudian lihat pada titik C, di mana harga jeruk naik lagi dari 4.750 menjadi 5.000. Kemudian situasi jumlah jeruk yang diminta juga turun dari 120 menjadi 100 dan seterusnya. Ya, ini hukum permintaan yang terjadi. Sekarang kita pakai logika. Ketika harga naik, apa yang terjadi? Kita akan mengurangi konsumsi atas sesuatu. Itu. Kita bisa buktikan dengan kurva berikut ya. Ini ketika harga jeruk, ini harga, sekali lagi ingat pelajaran matematika tentang fungsi X dan Y. Ini fungsi Y-nya yang mempengaruhi dan ini fungsi X-nya yang dipengaruhi. Ini dependent variable. Sorry, saya ulang. Independent variable, variabel bebas. Dan ini variabel yang dipengaruhi, independent variable, dependent variable, sorry. Jadi harga akan mempengaruhi jumlah permintaan atas satu barang. Jeruk ini ya. Ketika harga ada pada titik harga 6.000, jumlah permintaan hanya 20 kg. Ketika harga turun dari 6.000 menjadi 5.750, ternyata ada kondisi di mana jumlah permintaan atas jeruk naik dari 20 ke 40. Dan seterusnya. Atau kita balik dari sini, dari bawah ya. Ketika harga jeruk hanya 4.500, jumlah permintaan 140 kg. Ini Q, itu menunjukkan Q itu quantity atau jumlah. Jumlah apa? Jumlah barang yang diminta. Dalam hal ini contohnya adalah jeruk, ya kan? Ketika harga 4.500, jumlah barang yang diminta 140 kg. Ketika harga naik dari 4.500 menjadi 4.750, ternyata
titiknya bergeser dari 140 ke 120, bergeser ke kiri atau berkurang. Ini. Nah, fenomena ini bisa kita gambarkan dalam kurve yang namanya kurve permintaan. Ya. Dan sekali lagi kalau Pak Tar kaitkan dengan mata pelajaran matematika, ini adalah fungsi X dan Y, variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Harga adalah variabel yang mempengaruhi jumlah permintaan. Bisa dipahami anak-anak? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dan sampai jumpa di pembahasan tentang penawaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.